Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Udah masuk ya, Mas? Tes, tes. Ya, sekali lagi selamat siang kakak-kakak semua dan semangat pagi. Kalau kemarin yel-yel yang baru gimana? Ingat nggak? Telkom Group. Oh, salah ya, lupa nih, nggak ikut Telkom Connect ya kayak kemarin ya. Ya, ya udahlah ya kita. eh, ya harusnya Telkom Group akhlak, teman-teman jawabnya akhlak. Telkom Group bisa, gitu ya. Mau dicoba? Kita coba deh ya. Telkom Group. Telkom Group bisa, ya. Ya itu yel-yel yang baru ya teman-teman ya. Ini message dari BOI kemarin. Ya nggak apa ya kita pakai yel-yel itu di sini. Em,
ya itu untuk mempererat kita dan juga menghangatkan kita di antara umat Tuhan di persekutuan doa Telkom Group ini. Mungkin yang belum kenal bisa saling kenalan dulu, salaman, saling memberi sapa dan salam. Yang di belakang-belakang ayo maju dulu ke depan, kursi kosong di depan masih banyak. Di sebelah sini juga masih banyak, silakan ayo maju yuk. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Willy dengan tema memuliakan Tuhan melalui prestasi. Nah, bicara memuliakan Tuhan melalui prestasi, semuanya sepakat gak sih kalau di dalam prestasi kita itu juga ada karya Tuhan yang Enggak, kalau bekerja di minggu dalam kan kita. emang yang seluruh umat Kristiani, kalau ini Betul ya. Telkom doang. Nah, Kayak oke, tambahan mulai kajian lah kalau dari kalian awal kayak gitu. ibadah ini saya mau ajak teman-teman Ini semua TLT ini. untuk kita Yang ini mengaku sekarang bahwa lagi di Tuhan Telkomsel, begitu mengasihi TSO. kita. Kasihnya tidak pernah berkesudahan dan bahkan Kadang kasih di terus TLT limpah gitu. bagi kita. Mari sama-sama teman-teman kita akan Iya. bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Enggak juga sih, kadang pernah juga aku lihat di Kita Sleepy akan pernah. puji Tuhan Di Jakarta ini dan Jakarta mengatakan doang. aku cinta Tuhan. Nah, di Itu sini nggak surga. pernah. Tergantung yang udah band-band tingginya itu di mana kantornya. Aku sambil makan, nggak apa-apa. Iya betul benar. Mari sama-sama katakan, I love you Lord. Love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been Foto-foto kayak. held in your hand. Ya, From the moment that I wake lo aplikasi di Hugging Face. until I lay my head, oh Mau coba? I will sing of the goodness of God. Kak, Hugging Face itu platformnya aku kayak ini, tapi nggak apa-apa. Rada bukan kayak UI UX kali enggak. Tapi aku lupa dulu mau. Ntar ya. Ingetin. Foto Zoom. Iya, Tapi kalau aku ganti aja. Enggak, aku mungkin bisa generate. Aku mau di depan Paris. Nara Evo pakai Pro. Jadi image generator. Terus aku kasih mukaku foto yang mau minta generate. Aku lagi ngapain? Kasih Pro-nya. Banyak yang Oh iya, Pro-nya kayak. Terus kan? Iya, harus dari Google. Ada yang udah ini ya. Gemini. Kayak itu dia Google. Your goodness is running after,
kita satu dalam doa, kita buka berdoa ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa, kami boleh berkumpul di siang hari ini di tempat ini. Kau boleh menggerakkan kami untuk bergabung bersama di ruangan ini ataupun dalam ruang online untuk bersama-sama beribadah, menghadap Engkau, memuji Engkau, dan juga mau belajar akan firman-Mu. Tolong Tuhan, berkati kami setiap pribadi di ruangan ini dan juga yang online, agar kami boleh siap untuk mendengar firman Tuhan dan berikan hati dan diri kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dengan tetap berdiri, rekan-rekan, kita juga mau masuk ke dalam sesi firman Tuhan sebentar lagi. Tapi kita juga mau sama-sama melalui pujian ini kita juga mau mengakui bahwa kita adalah bejana Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus berkuasa atas kita. Dan juga biarlah kita boleh mau untuk dibentuknya. Karena Dia yang bekerja dan selalu menyempurnakan. Dia yang memakai kita. Dia yang memakai prestasi kita untuk mengembalikan muliakan Dia. Dan juga untuk membawa berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur
Saya mengundang Romo Willy untuk membawakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita hening sejenak. Kita membuka hati kita kepada Allah yang hadir dan tinggal di antara kita. Membuka pikiran kita untuk diterangi oleh Dia. Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah cahaya yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Engkau menjadikan cahaya sebagai identitas kami. Dan Engkau memanggil kami untuk mengenakan dunia ini. Maka bukalah hati kami yang berkumpul pada saat ini di sini dan yang mengikuti ibadat ini secara online. Semoga dimanapun kami berada, Engkau menuntun kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tak kenal maka tak sayang. Saya Romo Willy Ngongopala, saya asli Sumba, anak padang rumput saya nih. Ya, tunggang kuda dari kecil, jadi berkuda itu menjadi santapan harian saya. Saya berasal dari pantai barat Sumba, Kudi. Kalau sering melihat di TV warrior yang pesola itu, ya saya anak dari suku itu. Istilah kami di sana, mati hari ini, mati besok, sama saja. Saya dari kampung, tapi bapak saya dan mama saya guru, dan kemudian saya ditabiskan, saya memutuskan untuk menjadi imam. Pada cita-cita saya ada dua saja, pemain musik dan sepak bola. Ya, masih mahasiswa sebagai frater, saya diajak untuk ikut mewakili DIY untuk datang ke Jakarta sini bertanding. Tapi saya mengatakan, saya lebih memilih untuk tidak menjadi pemain sepak bola. Dan saya memilih untuk menjadi apa sekarang yang saya miliki. Dan saya ditabiskan tahun 98. 13 Agustus 98. Orang tidak suka angka 13, saya bilang saya suka angka 13. Karena kalau 12 tambah 1 itu 13 ya. 12 murid tambah 1, Yesus kan. Tetapi saya tidak mau jadi Yudas atau tidak mau disalibkan juga. Saya bertugas di Sumba sebagai misionaris umat. Hidup saya banyak di kampung dengan umat, tinggal bersama dengan mereka. Saya merasa luxury datang ke Jakarta ini kemudian. Saya juga tugas di Singapura 8 tahun, di Malaysia, di Jerman, Italia, Kanada, beberapa tempat saya bersyukur anak dari kampung bahwa boleh mendapat tempat untuk banyak tempat, juga termasuk Australia. Ya, saya bersyukur bahwa bisa mengalami itu semua. Dan tentu ya sekarang ini saya tugas di Cijantung dan menjadi koordinator untuk pastoral orang mudanya Redentoris untuk Asia Pasifik.
tugas yang tahun lalu baru menyelenggarakan Hari Orang Muda Redemptoris Asia Pasifik di Sumba. Saya berani mengadakan di Sumba. Saya bilang saya mau orang mengenal Sumba. Dia tidak boleh hanya mengenal Bali saja. Karena saya selalu lewat di Bali. So welcome to Sumba. Ketika saya diminta untuk membawakan tema ini, memuliakan Tuhan melalui prestasi. Tapi pertama-tama saya selalu yakin dengan ini. Saya dipanggil oleh Tuhan dan diutus. Itu keyakinan pertama saya. Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi sukses. Dipanggil pertama untuk diutus dan melaksanakan kehendak Allah. Dan ketika melaksanakan kehendak Allah, saya suka lagu tadi itu. Kebaikan Tuhan itu mengikuti. Your goodness is running after me. Ya, the good things that we do, the next good things will follow you. As simple as that. Dan saudara-saudara, ketika saya diminta untuk ini di Telkomsel. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudara buat ini menjamin supaya banyak hal melalui handphone atau semua hal itu terrelay dengan baik untuk untuk banyak orang di dunia ini. Dan saya rasa dari tempat ini banyak hal baik dimulai. Banyak hal baik sedang disiapkan untuk direlay untuk ke banyak orang. Maka bagaimana hal ini harus dipersiapkan dengan baik, kemudian bekerja dengan baik, saya pikir itu menjadi cita-cita luhur ya. Memuliakan Tuhan melalui prestasi. Saya mengambil bacaan hari ini tentang garam dan terang dunia. Dan menurut saya ini sangat relevan dengan kehidupan profesional. Menjadi garam dan terang dunia itu sebagai orang Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau apapun agama kita sebagai orang Kristiani, menurut saya itu identitas. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Dia tidak bilang kamu menjadi, but you are, kamu adalah. Dan untuk kita, ini identitas bagi kita. Dan karena itu, bagaimana kita di dalam dunia nyata ini, di tempat kita kerja, dinamika kerja kita, target dan tanggung jawab kita, Yesus bicara di situ. Bagi kita, di sini kita mulai mengeksekusi apa yang dikatakan oleh Yesus. Benar tidak? Saya menjadi dan saya adalah garam. Yesus tidak berkata, kamu mungkin bisa menjadi garam dan terang dunia. Tetapi dengan tegas dia mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ini dia melekat erat dengan kita, maka satu hal yang mesti ada di pikiran kita. Bagaimana saya sebagai garam, saya sebagai terang mempunyai pengaruh positif. Yang kedua, bagaimana saya dengan pengaruh positif ini memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan setiap hari. Termasuk melalui prestasi kerja kita. Saya rasa ini undangan yang paling besar. Mengenai konten kan Bapak Ibu tidak urus ya.
Tetapi memastikan bahwa konten itu sampai di orang lain. Baik yang positif, mungkin ada juga yang tidak bisa kita kontrol dengan itu. Tapi bahwa setiap orang yang hadir di sini menurut saya pasti menghendaki memberikan yang terbaik. Komitmen harus dari ini nggak Garam download dari dunia. Kalau nggak dipindahin ke Telkom lah, ke Excel. Garam biasanya bicara mengenai nilai dan kualitas. Kalau kita bicara fungsi garam, garam itu memberi rasa. Sesuatu yang tidak ada rasa, itu tidak bernilai juga. Biasanya kalau kita bekerja, pasti juga kita dipanggil untuk memberikan rasa, mutu. Ya, itu mutu itu adalah rasa. Rasa etika, rasa dedikasi, dan rasa tanggung jawab untuk semua tugas yang diemban. Kita mau melakukannya dengan kualitas yang bagus. Tapi juga kita mau melakukannya dengan etika yang sangat baik. Standar kerja, SOP yang baik itu kan juga menyangkut etika. Juga orang tidak boleh bekerja setengah-setengah. Pernah satu waktu ada yang tanya ketika pada para romo, ada perpindahan. Ada satu romo tanya kepada satu romo yang lebih tua. Romo, bagaimana nih SK-nya sudah ada. Kira-kira menurut romo SK itu yang keluar ini dan untuk penempatan itu bagaimana? Jawaban dari romo itu dia bilang, SK bukan untuk didiskusikan. SK itu untuk dilaksanakan. Sehingga ketika orang menerima SK bukan soal suka atau tidak suka, tetapi pertanyaan pada dia adalah seperti apa Anda sudah mendedikasikan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu. Dari jawaban itu kita temukan dia suka atau tidak suka. Dan itu yang kita sebut komitmen. Saya pikir yang sudah berkeluarga, komitmen dalam hidup berkeluarga, saya pikir bukan soal senang atau tidak senang nih. Tetapi bagaimana bertekun dan bertahan di dalam komitmen itu. Sama juga dengan saya. Kalau Bapak Ibu tanya saya jadi romo itu enak, itu saya bilang enak. Tidak enak juga saya bilang tidak enak. Saya pernah diusir dari Malaysia saya ini TKI ya waktu itu. Tenaga kerja imam maksud saya. Saya diusir, disuruh pergi dari 2004 itu selalu 21 tahun yang lalu. Diusir, saya itu merasa bahwa dibawa oleh polisi itu di imigrasi Singapura, perbatasan Johor Bahru dan Malaysia itu. Ada dua pimpinan saya, dua dari Roma dan dua dari ini. Mereka bilang, Willy engkau baik-baik saja, don't worry. Saya bilang, ya, I'm still okay. Waktu saya sampai di hotel baru saya lihat muka saya di cermin, saya bilang, Willy pasti engkau akan baik-baik saja. Karena tugas perutusan ini adalah datang dari Tuhan dan bukan saya memilih Tuhan untuk ikut engkau. Jadi takut tidak, berkomitmen ya. Maka memang ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab yang kita emban diperlukan dedikasi. Dan sebagai seorang karyawan tentu menjadi garam, saya pikir kita tidak hanya bekerja demi gaji. Kita punya martabat kok. Bahwa gaji mengikuti ya, tetapi bekerja dengan hati, dengan penuh integritas. Tidak kompromi pada hal-hal yang merusak hidup bersama, yang merusak company ini. Saya pikir itu juga soal manipulasi, soal egoisme, soal kemalasan. Saya pikir disitulah kita dipanggil untuk membangun, menghadirkan nilai dan kualitas. Jadi prestasi, kalau kita bicara tentang itu, sebagai orang beriman, kita sangat sadar prestasi itu dibangun dengan kerja keras, dengan etos kerja yang baik, dan tentu saja etos itu dengan nilai moral yang baik. Dan bagi kita sebagai orang beriman, disitulah kita memberi rasa bagi dunia di mana kita terlibat. Yang kedua, kita bicara bagaimana kita adalah terang dunia. Saya ingat
tahun 2022, 1 bulan saya di Roma dalam pertemuan pemilihan pimpinan general. Kami ada bekerja di 84 negara. Jadi dari Amerika Latin banyak sekali yang hadir. Pada pimpinan yang terpilih, saya ingat satu orang sebelum kami bertemu Paus Fransiskus. Sebelum besoknya kami bertemu 30 September itu, satu menarik untuk saya. Satu orang setelah itu terpilih, pimpinan kami terpilih, dia bilang begini. Padahal itu pembicaranya salah satu orang yang diandalkan oleh Paus juga untuk pembicaraan tentang keluarga dan itu. Dia bilang begini, Roger, one thing I ask from you, please inspire us. Engkau tidak ngomong banyak, enggak usah ngomong banyak tentang banyak hal yang harus dibuat. Inspire us. Memang, to inspire others tidak bisa dibawa gantang. Dia mesti di atas. Tidak boleh di tempat yang tersembunyi. Kamu adalah terang dunia yang tidak boleh diletakkan di bawah gantang. Terang itu harus bersinar. Terang itu harus memberi efek bagi hidup orang lain. Itu artinya bahwa prestasi, pencapaian atau keberhasilan kita jika dilakukan dengan semangat yang benar, kita tidak memaksudkan kita mau menyombongkan diri. Tetapi ketika dilakukan dengan benar dan baik, itu testimoni, itu kesaksian. Kesaksian tentang apa? Bahwa Tuhan hadir dalam diri saya. Kalau tadi kita bicara, bacaan hari ini juga bicara tentang bejana tanah liat ya. Kita dengan segala kerapuhan, tapi yang mengagumkan bahwa Allah mau tinggal di antara kita. Dia tinggal di dalam kita. Maka tentu saja untuk menginspirasi orang lain. Kembali kita bicara mengenai kejujuran di tengah tekanan. Bagaimana kita bisa bertahan. Saya yakin juga dalam bekerja ini ada banyak tekanan. Tetapi bagaimana kita tetap menjadi jujur. Juga peduli kepada rekan kerja yang mungkin sedang kesulitan. Dengan cara-cara yang sederhana. Lalu ketika kita melihat sistem kita mungkin tidak berjalan dengan baik. Bagaimana mengambil inisiatif untuk memperbaiki sistem yang ada. Memperbaiki proses yang kita lewati bersama. Saya pikir disitulah meeting kita menjadi relevan. Dan tentu ruang untuk inisiatif dan kreativitas. Mau terus belajar dan mau terus bertumbuh dan berkembang. Jadi prestasi saya rasa bukan soal penghargaan semata. Tetapi bagaimana saya dalam hidup ini sebagai cahaya berpengaruh dan membawa orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Tidak selalu mudah. Saya sebelumnya ini sumbu pendek. Tapi ketika saya bertugas di Malaysia, saya bekerja dengan orang lokal yang dia bilang iya hari ini, dan saya tunggu hampir 1 minggu, iyanya itu tidak datang. Saya melatih kelompok itu hari ini 30 orang. Lalu saya tanya, kira-kira kamu mau latihan kapan lagi? Mereka bilang hari Minggu, Father. Hari Minggu saya tunggu, hanya 3 orang yang datang. Padahal bukan saya yang janji. Lalu satu teman saya orang Filipina, dia bilang, Willy, engkau punya saraf kawat juga ya katanya. Saya pikir kamu akan meledak katanya. Saya bilang tidak. Mereka mengajar banyak hal untuk saya. They inspire me to live a good life, saya bilang. Saya berpikir saya mau menginspire mereka. Tapi yang terjadi sebaliknya. Demikian juga dengan hidup di kampung ya. Mewartakan dari kampung ke kampung. Di sini saya pakai celana panjang.
Saya tinggal di Sumba dari kampung ke kampung. Kadang tidak ada air kalau mewartakan tinggal di sana. 3-4 romo tidur satu kamar, yang mengorok ada. Sepanjang malam dia mengorok, kami tutup mulutnya juga. Ya. Ketika kami selesai, kami selalu bilang 2-3 bulan itu kami tinggal bersama dengan mereka. Lalu kami mengatakan begini, ternyata orang-orang ini menginspirasi kita. Mereka juga bilang terima kasih Pater Romo sudah mengajar kami banyak hal. Tapi ketika kami duduk dan refleksi, kami diajar banyak oleh orang-orang ini. Dan kami bersyukur bahwa orang-orang ini mengajar banyak. Perjumpaan dengan mereka, perjumpaan dengan klien kita, perjumpaan antar kita, saudara-saudaraku, dia harus membawa kita pada poin yang ketiga yang saya mau katakan. Supaya mereka yang melihat memuliakan Bapamu di surga. Satu waktu ada dalam diskusi tentang arah dari satu biara. Kita punya arah dari kongregasi, ini pewartaan kita bagaimana? Oh, kita mewartakan untuk orang miskin, kata mereka. Kita mau melaksanakan ini karena kita melihat pada orang miskin itu wajah Kristus, katanya. Hanya ada satu suster yang angkat tangan begini. Benar. Kita mewartakan ini karena kita melihat wajah Kristus. Tapi saya punya pertanyaan. Apakah orang melihat juga wajah Kristus pada kita atau wajah setan, katanya. Ya, saya pikir itu pertanyaan yang valid. Jangan sampai kita berakhir menjadi pekerja sosial, katanya. Tetapi bahwa ketika kita melaksanakan pelayanan, bagi kita sebagai orang beriman, dia harus melihat wajah Allah. Nonton foto juga. Dan saya pikir Update itu saya. tujuan dari kerja keras kita. Tujuan dari inovasi kita, tujuan dari pencapaian kita, prestasi kita. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin dimuliakan. Saudara-saudaraku, saya pikir kalau kita mau bekerja dengan sungguh, dan saya yakin kita selalu bekerja dengan sungguh sebagai profesional. Dan profesional dengan segala macam kreativitas dan tanggung jawabnya. Di sini kita bertumbuh. Di sini kita tidak hanya sekedar berhasil secara bisnis, tetapi jauh lebih penting bagi kita bahwa bisnis kita ini menjadi kesempatan orang juga ikut ambil bagian untuk memuji Tuhan. Maka saudara-saudaraku, saya harap di dalam budaya, saya harus katakan di dalam budaya Telkomsel, ya, yang mengutamakan inovasi, yang mengutamakan kecepatan, yang mengutamakan pelayanan, ada peluang besar bagi setiap pribadi untuk menunjukkan bahwa iman dan profesionalisme itu bisa berjalan bersama. So both can go together. Dan menurut saya ketika itu kita melaksanakan prestasi, bukan hanya soal naik jabatan, bukan soal penghargaan, bukan soal bonus di akhir tahun, tapi prestasi yang sejati adalah ketika apa yang kita kerjakan setiap hari itu membawa cahaya bagi orang lain, dan itu menjadi persembahan terbaik untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Romo Willy untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan. Apakah semua teman-teman di sini merasa terberkati dengan firman hari ini? Amin. Ya, terima kasih Romo boleh mengingatkan kami semua yang ada di sini bahwa kami ini adalah garam dan terang. Pernyataannya bukan you have to be the salt and you have to be the light, but you are the salt and you are the light. Karena berarti sebenarnya kita punya garam di dalam diri kita dan kita adalah terang di dalam diri kita. Tapi apakah kemudian kita mau
membiarkan Tuhan memakai kita agar terang kita boleh semakin bercahaya. Biarlah kiranya ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Dan di saat ini saya mau mengajak rekan-rekan semua untuk sama-sama mengungkapkan syukur kita atas firman yang dikitakan dan juga atas setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Kita akan sama-sama memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan warta dan dilanjutkan dengan syafaat yang akan dibawakan oleh Winner dan Mas Eko. Silakan. Shalom. Di sini saya akan membacakan warta jemaat dari kegiatan yang sudah kita lakukan dan juga kegiatan yang akan kita lakukan berikutnya. Next. Ya, warta PD di hari ini 13 Juni 2025 kita telah melaksanakan ibadah yang sebelumnya dilaksanakan di tanggal 23 Mei 2025 dengan dilayani oleh Pastor Jacqueline dan dihadiri oleh 102 karyawan baik secara online maupun offline, dan telah terkumpul persembahan sebesar Rp4.319.000. Persekutuan Doa Telkomsel mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah hadir, dan ibadah berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2025 di hari Jumat juga. Next. Nah, untuk pertama kalinya Persekutuan Doa Telkomsel juga mengakomodir kebutuhan dari teman-teman yang Katolik. Jadi di setiap hari Jumat pertama setiap bulannya kita akan mengadakan misa Jumat pertama. Misa Jumat pertama ini khusus dilakukan
di hari Jumat setiap awal bulan, dan kiranya ibadah misa ini dapat memperdalam iman kita untuk memohon pengampunan dosa dan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang memiliki kerinduan juga untuk turut mengambil bagian dari pelayanan misa Jumat pertama ini, dapat menghubungi Bapak Antonius Eko atau pengurus Persekutuan Doa HO. Kita juga telah melaksanakan kegiatan pendalaman Alkitab yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu di jam 17 dan dilayani oleh Evangelis Inawati Teddy. Pelaksanaan PD di tanggal 4 Juni telah dihadiri oleh 15 orang peserta dan 11 Juni juga dihadiri oleh 18 peserta. Untuk pendalaman Alkitab berikutnya akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sama di waktu pukul 17. Selain pendalaman Alkitab, kita juga rutin melaksanakan doa siang yang dilakukan di hari Kamis setiap jam istirahat siang dan disediakan juga makan siang di ruang sekretariat PD Telkomsel. Kita telah melaksanakan di tanggal 5 Juni dan 12 Juni, dan bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang memiliki kerinduan untuk ikut berdoa bersama-sama bersyafaat dengan anggota dan pengurus persekutuan doa yang lain, dipersilakan untuk hadir juga. Persekutuan Doa Telkomsel juga mengucapkan selamat ulang tahun yang bagi yang berulang tahun di tanggal 24 Mei sampai 13 Juni 2025. Mungkin barangkali ada dari Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini, dimohon untuk berdiri. Oh iya, ada ya? Ya, mungkin dari pengurus Persekutuan Doa ada yang mau menyampaikan ucapan ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Oke, next. Persekutuan Doa Telkomsel juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang telah terlibat di hari ini. Dari pelayan firman Romo Willy, terima kasih, khotbahnya sangat menguatkan supaya kita bisa menjadi garam dan terang di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian nanti juga akan dilayani untuk doa syafaat oleh Pak Antonius Eko, worship leader juga dari Mas Nathan, terima kasih, beserta dengan teman-teman pemusik, Jovan, Yohanes, Mas Benget, Bang Armstrong, Mas Safri dan Aldo. Kemudian dari singer juga ada Grace dan Joshua, dan operator yang terlibat di ibadah kita juga ada Mas Andri dan Mas Raden. Tidak jemu-jemunya juga pengurus Persekutuan Doa Telkomsel mengundang Bapak, Ibu, atau saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai pelayan ibadah, baik sebagai tim musik, WL, atau singer, dapat menghubungi pengurus Persekutuan Doa atau bisa melakukan registrasi melalui barcode yang ada di tim usher kami di setiap akhir bulan, di akhir ibadah. Demikian warta ibadah di hari ini dari Persekutuan Doa Telkomsel. Kiranya kita dapat bertumbuh dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya akan kita dengarkan juga warta dari Persekutuan Doa Telkom Group yang dibawakan oleh Kak Pinkan. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Kristiani Telkom Group. Shalom. Saya Pinkan, mewakili pengurus Binroh Kristiani Nasional Telkom Group, akan menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada PD Telkomsel yang telah menjadi host Binroh Telkom Group kali ini, kepada Pak Cahyo Utomo, Ketua PD Telkomsel Nasional, dan kepada Pak Budi Sidabutar, Ketua PD Telkomsel Headquarter di Jakarta, beserta seluruh tim dan petugas ibadah kali ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan serta pekerjaan sehari-hari. Juga kepada Romo Willy yang telah melayani kita pada khotbah siang hari ini, kiranya Tuhan Yesus sumber damai sejahtera selalu memberkati Bapak.
Pengumuman kita yang pertama adalah ibadah Binroh Kris Telkom Group secara reguler kita adakan setiap Jumat siang seperti hari ini ya, menggunakan silabus dari pengurus pusat Binroh Kris, kecuali tentunya jika ada acara-acara khusus. Nah, diharapkan seluruh Binroh Kris lokal, yaitu dari Tirek, anak perusahaan, dan juga divisi yang sedang tidak mengadakan ibadah di tempatnya masing-masing bisa mengarahkan jemaatnya untuk join di ibadah tersebut. Ibadah reguler untuk minggu depan, Jumat 20 Juni akan dilayani dari host Binroh Kris Mitratel. Dan untuk minggu depannya lagi, Jumat 27 Juni ditiadakan karena hari libur. Mari kita saling mengingatkan dan mengajak rekan-rekan Kristiani kita untuk bisa hadir baik itu organik maupun outsource ya, supaya semakin banyak dari kita yang bisa hadir dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya juga kami punya Menara Doa Telkom Group, jadi kami mengundang buat rekan-rekan semua untuk bisa hadir juga di sini. Tantangan dan masalah yang terjadi pada bangsa dan negara, serta Telkom Group merupakan kesempatan bagi kita untuk berseru pada Tuhan dalam kerendahan hati. Dan demikian juga kita mau mendoakan untuk program-program dan leadership dari BOE Telkom yang baru. Mari kita ikut serta dalam Menara Doa ini. Kita adakan setiap hari Selasa dan Kamis, sudah dimulai sejak Selasa 6 Mei 2025. Dan mari kita hadir, begitu juga untuk Purna Bakti ya, Purna Bakti Telkom Group juga kita undang semua band posisi karyawan-karyawati. Bisa onsite ataupun online, jadi ini kegiatannya hybrid. Undangan dibagikan di WA Group maupun Telegram Grup Binroh Kristiani. Oke, dan yang terakhir, kami juga mengundang rekan-rekan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan melalui kegiatan Binroh Telkom Group sebagai worship leader atau singer, pemusik multimedia, sosial media, fotografi atau videografi, pendoa dan layanan. Ayo pakai talentanya untuk Tuhan, kita bisa melayani termasuk di Binroh Kristiani Telkom Group. Pendaftaran bisa lewat QR Code atau link form berikut atau juga bisa menghubungi pengurus. Demikian pengumuman kita kali ini, kiranya berkat Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih. Ya, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita pada Mas Antonius Eko. Saya persilakan untuk membawakan doa syafaat kita di siang ini. Mari kita siapkan diri, renungkan hati kami, pejamkan mata, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, bersatu hati dalam doa syafaat, mempersembahkan segala hal yang Engkau titipkan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang mendengar, dan Allah yang menjawab tepat pada waktu-Mu. Bagi perusahaan kami dan program 100 hari dari BOD Telkom Group, ya Tuhan, kami menyerahkan Telkom Group dan perusahaan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau memegang masa depan perusahaan ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu atas seluruh proses transformasi program yang ada 100 hari ke depan dari direksi yang baru. Kiranya setiap rencana, kebijakan, dan langkah yang diarahkan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Semua demi kemajuan perusahaan, kebermanfaatan bagi bangsa kita, Indonesia, dan kesejahteraan karyawan kita, termasuk kita. Doa bagi kita, karyawan di Telkom Group dan juga masing-masing, dan BOD yang baru. Kami berdoa untuk seluruh karyawan dari level yang paling bawah hingga para pemimpin tertinggi Bapa. Bentuklah hati yang takut akan Tuhan, jujur, berintegritas, dan penuh kasih dalam setiap pribadi. Secara khusus kami menaikkan doa bagi para BOD yang baru agar mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, rendah hati, dan bawa dampak yang positif bagi perusahaan dan juga masyarakat luas. Bagi persekutuan doa kita yang berkumpul pada siang hari ini, Tuhan Yesus, Engkaulah kepala atas setiap tubuh persekutuan. Kami berdoa untuk keberlangsungan dan pertumbuhan persekutuan doa di tempat ini.
Bangkitkan semangat dan kesatuan hati di antara umat-Mu dan berbagai denominasi agar boleh kami menjadi terang dan garam. Menjadi tempat penguatan iman, saling menopang, serta menjadi saluran kasih dan pengharapan. Bagi masing-masing dan karyawan dan keluarga yang dalam pergumulan, Bapa yang penuh belas kasih, kami mau berdoa untuk karyawan Kristiani dan keluarga mereka, terlebih yang sedang dalam pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, relasi keluarga, pun pekerjaan yang ada. Kuatkan iman mereka, hiburkan hati mereka, dan bukakan jalan keluar yang terbaik. Ajarkan kami untuk saling menopang dan menjadi saudara seiman yang peduli. Bagi bangsa dan negara kita, mari kita angkat doa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Lindungilah negara ini Tuhan, jauhkan dari perpecahan, kekerasan dan kepentingan pribadi yang merugikan rakyat. Biarlah damai, sejahtera dan keadilan-Mu dinyatakan di seluruh pelosok negeri. Bagi pejabat pemerintah kita, kami menyerahkan setiap pejabat dan yang dari atas sampai yang paling bawah, kiranya Engkau berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadikan mereka pemimpin yang jujur, adil dan berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan rakyat. Dan pada akhirnya ya Tuhan, sepulang dari sini, kami kembali ke tempat kerja kami masing-masing. Mampukan kami pribadi lepas pribadi menjadi garam dalam karya kami, kerja kami siang hari ini di kantor ini, kantor kami masing-masing. Kuatkan kami dalam Roh Kudus-Mu untuk menjalankan dan menjadi garam dan terang bagi perusahaan kami dan keluarga kami. Tuhan, masing-masing doa lainnya ada dalam hati kami masing-masing. Terimalah doa tersebut. Lindungi kami semua. Inilah seruan hati kami. Kami percaya Engkau mendengar dan akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Ajari kami untuk terus setia, berharap dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Ya, kita telah sampai di penghujung perayaan ibadah kita dalam persekutuan doa siang hari ini. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat dari Romo dan ditutup oleh doa berkat dari Romo, mari kita sama-sama menaikkan satu buah pujian. Tapi sebelum itu saya mau merecall sedikit dari apa yang tadi Romo sampaikan, bahwa dalam beberapa kejadian Romo bercerita bahwa justru Romo lah yang belajar dari kejadian-kejadian itu. Seperti kejadian tentang paduan suara tadi, tentang pelayanannya di Sumba, gitu ya. Dan mungkin itu juga banyak hal yang terjadi pada hidup kita. Kita yang tidak sempurna, Tuhan pakai banyak kejadian dan orang-orang di sekitar kita yang membentuk kita dan menyempurnakan kita. Oleh karena itu marilah kita terus hidup dan mengandalkan Tuhan dengan tetap setia menjalani panggilannya sampai akhir hidupku.
Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan sertamu, Allah yang Maha Kuasa, pandanglah keluarga yang ada di tempat ini dan yang mengikuti ibadat ini. Semoga keluarga-keluarga ini dan perusahaan ini Engkau tuntun sebagaimana Engkau telah menetapkannya dari semula ketika Engkau mendirikannya, agar mereka membawa terang bagi bangsa-bangsa, membawa hidup yang penuh sukacita bagi setiap orang yang mereka layani. Dan semoga saudara sekalian, keluargamu, pekerjaan-pekerjaanmu, karya pelayananmu, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk rekan-rekan dapat mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Namun sebelum bubar, mari kita sama-sama kumpul ke depan dulu, kita foto bersama dan setelah itu kita bisa makan bersama.